Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah psikopedagogi, Bapak Dr. Igede Astawan, SPD MPD, dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikita Juliantini dengan NIM 2211031239 dari Rombal 39. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil UTS saya yang terdiri dari 5 soal. Yang pertama yaitu mengapa belajar dianggap sebagai konsep kunci dalam pendidikan, jelaskan urgensinya terhadap perubahan diri dan fungsi manusia. Nah, belajar dianggap sebagai konsep kunci dalam pendidikan dikarenakan merupakan inti dari proses pendidikan itu sendiri. Tanpa adanya aktivitas belajar, pendidikan tidak akan bermakna atau tidak efektif. Adapun beberapa alasan mengapa belajar begitu penting dan apa urgensinya terhadap perubahan diri dan fungsi manusia. Di antaranya yakni yang pertama, belajar sebagai proses transformasi diri. Nah, belajar dapat memungkinkan individu untuk mengalami perubahan internal, baik dalam hal pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun perilaku seseorang. Hal ini berarti bahwa dengan belajar akan dapat menjadikan pengetahuan seseorang bertambah. Seseorang yang belajar akan memperoleh informasi dan wawasan baru yang memperkaya cara pandangnya. Selain itu, dengan keterampilan akan dapat meningkat. Nah, belajar melibatkan latihan dan pengalaman yang akan meningkatkan kemampuan praktis. Selain itu, perilaku berubah. Hasil belajar yang sesungguhnya yakni tampak dalam perubahan cara seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan kata lain, belajar dapat mentransformasi manusia dan tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi bisa, dari pasif menjadi aktif. Kemudian yang selanjutnya, belajar dapat menentukan fungsi manusia dalam masyarakat. Manusia tidak hanya makhluk biologis, namun juga sebagai makhluk sosial dan berpikir. Belajar dapat memungkinkan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dengan belajar, seseorang dapat memahami norma, nilai, budaya, dan peran sosial yang harus dijalankan. Selain itu, belajar juga memiliki peran secara fungsional. Belajar sendiri mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang baik, tenaga kerja yang kompeten, dan anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, belajar dapat melatih kemampuan cara berpikir tingkat tinggi seseorang yang dibutuhkan dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang selanjutnya, belajar sebagai kunci perubahan dan kemajuan. Urgensi belajar juga terlihat dalam perannya untuk mengatasi kebodohan dan ketidaktahuan. Tanpa belajar, individu akan terus berada dalam keterbatasan ketidaktahuan. Keterbatasan pengetahuan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Selain itu, setiap inovasi teknologi maupun perubahan sosial selalu berawal dari proses belajar. Nah, belajar dapat menjadikan individu sadar akan masalah sosial dan mampu mengambil peran dalam memperbaiki keadaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan pondasi utama dari pendidikan. Hal ini dikarenakan tanpa dengan adanya pendidikan, tidak akan menghasilkan satu perubahan yang diharapkan. Kemudian, soal yang kedua yaitu bandingkan dan kontraskan teori belajar behavioristik dengan teori belajar kognitif. Kemudian fokus pada perbedaan pandangan terhadap proses belajar. Nah, teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif memiliki perbedaan mendasar dalam memandang proses belajar. Teori behavioristik sendiri memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang tampak yang terjadi sebagai sebuah hasil dari hubungan stimulus dan respons. Dalam pandangan ini, proses belajar dianggap sebagai sesuatu yang otomatis dan mekanistik, di mana siswa berperan secara pasif dan hanya memberikan suatu respon terhadap stimulus yang diberikan. Nah, perilaku yang diinginkan diperkuat melalui sebuah pengulangan dan penguatan, seperti dengan memberikan hadiah atau reward, atau dengan memberikan hukuman atau punishment. Nah, lingkungan dianggap sebagai faktor utama pembentuk perilaku seseorang. Sedangkan proses mental internal seperti berpikir dan memahami tidak menjadi fokus utama dikarenakan tidak dapat diamati secara langsung. Kemudian sebaliknya, teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses mental yang kompleks dan aktif.
Belajar tidak hanya dimaknai sebagai perubahan perilaku, namun lebih kepada perubahan dalam struktur kognitif, seperti peningkatan pemahaman, kemampuan dalam mengingat, menalar, dan memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam teori ini, siswa dianggap sebagai individu yang aktif dalam membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang mereka terima. Proses internal seperti persepsi, perhatian, serta ingatan sangat diperhatikan karena diyakini memiliki peran penting dalam keberhasilan belajar. Lingkungan memang berperan namun tidak sepenuhnya menentukan. Hal ini dikarenakan individu memiliki kemampuan untuk memproses dan memaknai pengalaman secara mandiri. Nah, dengan demikian, teori behavioristik ini menekankan hasil belajar yang memiliki sifat eksternal dan terstruktur. Sedangkan teori kognitif sendiri menekankan proses belajar yang terjadi secara internal dan secara mendalam. Dalam praktik pembelajaran, behavioristik ini cocok untuk digunakan dalam pembentukan kebiasaan melalui latihan. Sementara teori kognitif lebih relevan dalam pengembangan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu jelaskan pengertian teori belajar humanistik dan minimal 3 prinsip utama dalam teori ini. Teori belajar humanistik adalah teori yang menekankan perkembangan pribadi seseorang secara menyeluruh atau holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan fokus utamanya yaitu pada pertumbuhan potensi diri dan aktualisasi diri. Teori ini berpandangan bahwa belajar bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan suatu proses untuk menjadi manusia yang utuh, mandiri, dan bermakna. Dalam pendekatan ini, perasaan, motivasi, minat, dan nilai-nilai pribadi siswa sangat diperhatikan. Adapun prinsip utama dalam teori ini yaitu yang pertama, keinginan untuk belajar. Nah, Rogers percaya bahwa manusia secara wajar memiliki keinginan untuk belajar. Keinginan tersebut dapat dilihat dengan mudah melalui sikap memperhatikan keingintahuan yang besar dari seseorang anak ketika ia menjelajahi lingkungannya. Keinginan anak sudah melekat atau sudah menjadi sifat alaminya untuk belajar. Hal inilah yang menjadi asumsi dasar yang penting untuk pendidikan humanistik. Kemudian yang kedua yaitu belajar secara signifikan. Dalam prinsip belajar humanistik yang kedua ini, Rogers mengidentifikasikan bahwa belajar secara dengan signifikan dapat terjadi saat proses belajar dirasakan relevan dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu belajar tanpa ancaman. Prinsip selanjutnya yang diidentifikasikan oleh Rogers yaitu belajar yang paling baik adalah memperoleh dan menguasai satu lingkungan yang bebas dari ancaman. Proses belajar dipertinggi ketika siswa mampu menguji kemampuan yang mereka dapatkan, mencoba pengalaman baru, hingga membuat kesalahan tanpa merasa sakit hati karena mereka menerima kritik dan celaan. Kemudian yang keempat yaitu belajar atas inisiatif sendiri atau self-initiated learning. Dalam teori belajar humanistik, belajar akan mengalami perubahan signifikan dan terserap ketika belajar tersebut atas inisiatif tersendiri dan saat belajar dapat melibatkan perasaan serta pikiran individu itu sendiri. Yang terakhir yaitu belajar dan berubah atau learning and change. Prinsip terakhir dalam teori belajar humanistik bahwa Rogers telah mengidentifikasi bahwa belajar yang paling bermanfaat adalah belajar tentang proses belajar yang sesungguhnya. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan makna perkembangan individu dan hubungan antara pembawaan dan lingkungan. Nah, makna perkembangan individu merujuk pada suatu proses perubahan dan pertumbuhan yang terjadi bertahap dalam diri individu sepanjang hidupnya, baik secara fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moralnya. Nah, perkembangan ini bersifat secara menyeluruh dan berkesinambungan, dimulai dari masa konsepsi hingga dewasa, bahkan sampai pada usia lanjut. Nah, tujuan dari perkembangan individu yaitu untuk mencapai kedewasaan, kemandirian, serta realisasi potensi diri secara optimal. Nah, dalam proses perkembangan ini terdapat dua faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu pembawaan dan lingkungan. Yang pertama, pembawaan atau hereditas merupakan faktor bawaan sejak individu lahir yang diwarisi dari orang tua melalui gen seperti potensi intelektual, sifat dasar, temperamen, serta kondisi fisiknya.
Nah, pembawaan memberi dasar atau kapasitas awal bagi perkembangan individu. Kemudian yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan ini mencakup seluruh pengaruh luar yang diterima individu sejak lahir, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, serta pengalaman hidup individu. Nah, lingkungan memiliki peran yang besar dalam membentuk, mengarahkan, serta mengembangkan potensi bawaan tersebut. Hubungan antara pembawaan dan lingkungan bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan, yang mana pembawaan memberikan potensi, sedangkan lingkungan menentukan sejauh mana potensi itu dapat berkembang. Misalnya seperti pada anak yang mewarisi kecerdasan tinggi dari orang tuanya, mereka akan tetap memerlukan lingkungan belajar yang mendukung agar potensi kecerdasannya tersebut dapat berkembang secara maksimal. Tanpa adanya stimulasi lingkungan yang baik, potensi tersebut akan dapat tidak muncul secara optimal. Kemudian soal nomor 5 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kejenuhan belajar dan kesulitan belajar, serta sebutkan 2 faktor internal siswa yang dapat menyebabkan kedua hal tersebut. Nah, kejenuhan belajar dan kesulitan belajar merupakan 2 kondisi yang sering dialami oleh siswa dan dapat mengganggu proses belajarnya meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi ketika siswa merasa bosan, tidak bersemangat, atau kehilangan motivasi dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Nah, kejenuhan biasanya disebabkan oleh aktivitas belajar yang monoton, materi yang tidak menarik, atau bahkan tugas yang terlalu berat dan secara terus-menerus diberikan tanpa adanya variasi. Hal ini akan mengakibatkan siswa menjadi pasif, mudah lelah, dan kurang fokus. Kemudian, kesulitan belajar merupakan keadaan di mana siswa mengalami suatu hambatan atau gangguan dalam memahami materi pembelajaran, meskipun mereka sudah mendapatkan kesempatan belajar yang memadai. Kesulitan ini dapat terlihat dari prestasi belajar yang rendah, sering melakukan kesalahan yang sama, atau lambat dalam menangkap pembelajaran. Kesulitan belajar dapat bersifat sementara atau menetap tergantung pada penyebabnya. Adapun 2 faktor internal siswa yang dapat menyebabkan kejenuhan maupun kesulitan belajarnya yaitu yang pertama, motivasi yang rendah. Siswa yang kurang memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk belajar cenderung mudah merasa bosan dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sehingga baik kejenuhan maupun kesulitan belajar lebih mudah terjadi. Kemudian yang kedua yaitu faktor kondisi psikologis atau emosional. Faktor seperti stres, kecemasan, kemudian kepercayaan diri yang rendah, atau masalah pribadi dapat mengganggu konsentrasi dan semangat belajar siswa. Hal ini dapat membuat siswa tidak menikmati proses pembelajaran, yang mana mereka akan merasa kejenuhan dan juga tidak mampu memahami materi dengan baik, yang mana hal ini akan menyebabkan adanya kesulitan belajar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.